Halo, lo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di awal pekan, masih dalam program membaca berita di balik berita off the record, dan masih terus juga bersama kami, saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semua hari ini. Yes, Semoga semua dalam keadaan sehat. yes. Amin. Bagi ini kelihatannya ribut-ribut soal ijazahnya Pak Jokowi bakal tambah rame, tambah seru ini karena Sugi Nur Raharja yang atau dikenal sebagai Gus Nur gitu, rupanya dia sudah bebas ya Mbak Agi setelah dia 4 tahun menjalani hukuman. Kan tadinya divonis 6 tahun, tapi kemudian dia di Mahkamah Agung dia diringankan menjadi 4 tahun dan sekarang dia sudah keluar dan seperti biasa langsung ngegas. Dan saya lihat di podcastnya gitu ya, wajahnya malah kelihatannya seger aja ya, berapa tahun di dalam penjara, ngapain aja di penjara ya kok seger begitu ya. Dan nyalinya masih tetap masih masih terjaga gitu loh. Mhm. Iya ya, ini sebuah apa ya kejutan gitu ya di tengah situasi yang seperti ini, Mm-mm, mm-mm. di mana soal ijazah Pak Jokowi banyak yang menuntut, kemudian ada penuntutan balik menggugat soal kepada para aktivis yang eh, terus setiap hari, kalau saya lihat hampir setiap hari loh Mas Erso ada podcast gitu, ada isu baru yang Iya. diunggah Mm, soal mm, ijazah Pak Jokowi ini, mm. meskipun dia kemarin masih berada di Vatikan, tapi isu itu di dalam negeri sini itu tetap fresh. Tiap hari selalu ada Iya. sesuatu yang baru seperti misalnya Rismon Sianipar begitu, ahli digital forensik begitu yang memang tidak ada mundurnya. Itu kemarin baru saja bertemu dengan Kagama, yaitu keluarga alumni Gajah Mada. eh, Siapa namanya? Heru Subagia kalau tidak salah ya. Yang di Ini juga yang kentang Cirebon ya, betul Mas. yang Yang di Cirebon. Cirebon itu. Mm. Dan mereka live dari Cirebon, yaitu ada Rismon, ada Heru, terus kemudian ada satu lagi namanya Cici, itu berasal dari Ikatan Mahasiswa Kampus Seluruh Indonesia, semacam itu begitu. Jadi ini setiap hari selalu ada yang baru soal ijazah Pak Jokowi ini. Yes, oke. Dan kompak tuh ya. Dokter Tiva, Dokter Ray Suryo, Rismon, pokoknya. Dan kelihatannya dia digilir ini di berbagai podcast-podcast ya Mbak Agi ya. Betul, iya, Yes. ya kita memberitakan saja ya Mas Ersu. Mm, mm, Kita kompilasi dari berbagai hal mm. tersebut untuk teman-teman off kita the record. kita baca, kita bicara behind the scene-nya ya. Dan yang jelas Behind the ini scene. situasi pasti akan makin panas ini dengan munculnya Gus Nur itu ya. Ya, dan orang juga bertanya Mas Hersu, ini kenapa ya Gus Nur tiba-tiba lepas begitu? Apakah memang betul setelah Memang dia sudah. menjalani 2/3 masa tahanan, yaitu Mm. biasanya kan ada remisi begitu Ya, ya, ini remisi. asimilasi kalau yang 2/3 masa tahanan itu ya. Oh, Ya. iya, ini apa kalau asimilasi itu semacam dia juga nanti ada secara berkala tetap Ya. melakukan pelaporan apa seperti Ah, itu ya Mas mm. Hersu ya. Tapi kalau saya simak Tapi ini kelihatannya ini dilakukan enggak ya. di tengah hal ini. Ya, kelihatannya enggak, Mbak. Dia ini udah langsung bebas bebas murni istilahnya ya, karena Langsung dia bebas sudah, murni ya. ya karena sudah Mm-mm. menjalani hukuman. Karena kalau proses asimilasi biasanya orang nggak biasanya nggak langsung ngegas begitu, karena dia bisa masuk lagi. Seperti kayak inget Betul. kasusnya Habib Betul. Rizik ya. Habib Rizik Mm-mm. pada waktu itu kan juga Ya. sementara menahan diri dulu sampai selesai proses Mm. asimilasinya, dan setelah itu baru kemudian ke gaspol lagi gitu. Kalau kalau Sugi Nur Harja atau sering dipanggil Gus Nur itu langsung ngegaspol dia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara Gus Nur, teman-teman Gus Nur, sahabat Gus Nur, jamaah, hamba Allah dimanapun berada, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Ketemu lagi setelah lama tidak ketemu. Hari ini Minggu Ahad 27 April 2025 jam setengah 9 malam saya berada di kediaman ya di rumah Malang. Baru keluar dari penjara, baru bebas dari penjara, baru dientas dari kawah Chandra di muka, baru lulus dari pesantren kehidupan, dari Universitas Kehidupan di Bareskrim, di Rutan Bareskrim Jakarta, pindah ke Rutan mana Polda Jateng,
pindah di Rutan Makobrimob, dan pindah di Rutan Surakarta. Masya Allah. Oke, Alhamdulillah. Sini hari Minggu, Ahad 27 April 2025, saya kembali menyapa jenengan semuanya. Alhamdulillah. Jadi gini teman-teman, insya Allah ini video perdana saya. Saya pakai kaos, ada tulisannya, sehat imani, sehat duwite, sehat awae. Amin. Sehat imani, sehat duwite, sehat awae. Insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Aminkan ya, aminkan. Baik, jadi gini, saya nggak panjang-panjang dulu karena ini perdana, tapi intinya insya Allah mohon doa restunya, sahabat Gus Nur, teman-teman Gus Nur, insya Allah ke depan ini kita akan kembali berjihad, kembali beraktivitas, melayani cahaya Allah, melayani takdir Allah, bermanfaat untuk banyak orang. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Mengamalkan satu hadis, yaitu akan menjadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang secara acak ataupun tidak acak lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan program-program yang dulu kita punya, bedah rumah fakir miskin, bedah masjid gitu kan, infak beras dan sebagainya. Iya, betul. Kita ingat ya pada waktu Habib Rizik itu keluar, dia menerima tamu itu juga pilih-pilih begitu, Ya, yang ya, ya. sekiranya tidak berbau politik. Jadi misalnya ada tokoh politik yang ingin datang ke Petamburan, itu disarankan nanti saja kalau semuanya sudah selesai. Jadi yang datang, saya kalau mahasiswa oke-oke saja, begitu kerabat oke-oke saja. Jadi terseleksi betul, saya ingat itu karena ada seorang tokoh politik juga cerita bahwa dia belum bisa bertemu dengan Habib Rizik. Jadi dijaga betul. Apalagi untuk kemudian podcast itu sudah tidak mungkin. Tapi kali ini Gus Nur langsung podcast di akunnya yang masih eksis juga. Iya, Akunnya itu tidak ditutup loh Mas Ersu. nggak sama Dan ya. unggahannya yang lama juga tetap ada begitu. Ya, itu sama dengan Edi Mulyadi dulu ya. Ya juga ini Betul. juga tidak Betul. dan sekarang muncul lagi. Oke, kita tunggu kiprahnya yang tapi kita bisa prediksikan dengan gaya dia seperti itu pasti tensi akan makin panas ya. Ini makin buat Pak Jokowi dan keluarganya udah pasti makin terganggu ini. Dan ada lagi Iya. muncul orang seperti Rizwan lagi yang nggak ada takutnya sama sekali ya manusia yang satu ini ya. Iya, urat takutnya sudah copot gitu ya, sepertinya sudah nggak ada. Jadi hampir tiap hari dan selalu ada bahan baru ya untuk diulas begitu. Nah, sementara untuk Gus Nur ini memang dalam pernyataan terbarunya di podcastnya dia mengatakan bahwa untuk sementara ingin konsentrasi menyelesaikan pembangunan masjid yang ada di Singosari begitu ya. Tapi kita memang tahu kegiatan dia utamanya dulu sebelum kemudian dibui itu adalah memang itu begitu, menyelenggarakan pengajian, santunan, terus kemudian juga dan itu datang dari seluruh Indonesia Mas Ersu donaturnya. Begitu juga dengan pembangunan masjid tersebut, penggalangan dana dan sebagainya. Tapi di sela-sela itu yaitu yang membuat dia kemudian dibui kita masih ingat yaitu karena tuduhannya ketika itu kan Pak Jokowi masih menjadi presiden sehingga mudah sekali untuk melakukan tuduhan seperti itu yaitu dikenai Undang-Undang ITE yaitu karena ada sumpah muhabalah begitulah ya yang juga diikuti oleh Bambang Tri. Nah kita lihat nih tahan nggak nih untuk masuk ke situ lagi begitu ke persoalan yang sebetulnya belum selesai begitu kan karena seharusnya kalau misalnya ada tuduhan seperti itu kan pihak yang dituduh juga hadir di pengadilan tapi kita sudah tahu tidak mungkin menghadirkan Pak Jokowi di pengadilan. Nah sekarang Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi kira-kira bagaimana dan ya masih menjadi itu tadi banyak juga yang bertanya kok momennya persis ya Gus Nur bebas ini persis di saat ijazah kasus ijazah ini sedang panas-panasnya begitu. Iya, oke. Kita tunggu saja kiprah mereka. Sekarang kita ngomongin apa yang lain selain itu Mbak Agi? Ngomongin ini kita perlu fair ya Mas Ersu. Ini soal kedatangan Komandan Kodim 0508 Depok ke kampus UI pada tanggal 16 April yang lalu begitu. Itu kan tuduhannya memang Komandan Kodim ini
mengintervensi acara di UI yang ketika itu kita tahu beberapa hari sebelumnya itu sudah menyebar flyer-flyer atau poster undangan berupa konsolidasi nasional. Jadi ceritanya selama bulan puasa itu kan memang ada aksi, tapi belakangan sekitar kurang lebih 2 pekan lah sebelum puasa itu sudah berhenti begitu. Nah, kemudian itu konsolidasi next untuk membicarakan apa yang akan dilakukan sesudah bulan Ramadan tersebut, begitu sesudah Lebaran. Kira-kira ya, akan melakukan apa nih? Mahasiswa akan melakukan aksi lanjutan karena mengingat selain mereka menolak RUU TNI yang kemudian sudah disahkan, mereka juga berikutnya itu ada RUU Polri, juga RUU yang lain ya Mas Hersu, dan yang sekarang ini sedang dibahas oleh DPR, begitu jadwalnya akan berikut-berikutnya ini. Jadi memang banyak yang dibahas dalam konsolidasi tersebut. Kok tiba-tiba seorang komandan Kodim itu datang ke lokasi. Pakai Ini pakaian dinas lagi, ya. Pakai mobil dinas, pakai dan ada pakaian dinas. fotonya, saya heran. Kenapa didokumentasikan begitu? Apakah ini ada maksud-maksud apa ya? Tadinya saya juga berpikir kenapa didokumentasikan ya. Tapi ketika kemudian ada spill tentang acara tersebut, bukan acara ya. Ini pertemuan lah, pertemuan personal pribadi seorang ketua BEM dengan bawahannya begitu dengan komandan Kodim tersebut. Akhirnya kita mengetahui barangkali adalah ini upaya membangun relasi politik untuk masa depan gitu. Iya, Biasanya kan kita dari ketua kemudian BEM-nya ya, jadi ya ini. Jadi mungkin, betul. mungkin bisa lebih dijelaskan gitu secara kronologis Mbak Agi kan dari situ kan kita kemudian bisa menyimpulkan iya ternyata bukan kasihan ya kita artinya ini memang tidak ada intensi dari Komandan Kodim untuk melakukan intervensi. Justru dia memang betul penjelasan seperti awal dia diundang gitu. Bahkan sebenarnya dia udah sempat nolak ya, bukan nolak ya, menghindar lah gitu karena dia bilang bahwa dia nggak ada pakaian lagi. Dia mungkin lagi di kantor gitu ya, nggak ada pakaian. Dia pakai PDL, pakaian dinas lapangan. Jadi dia nggak ada pakaian sipil gitu loh. Jadi Betul. tapi ternyata kemudian tetap disuruh datang, ya dia datang gitu. Nah ini yang penting kita karena tadi Mbak Agi ngomong semangatnya harus fair ya dalam melihat persoalan gitu. Karena kemarin tuh TNI bener-bener babak belur tuh citranya kok masih mau ngapain malam-malam tengah malam datang ke kampus pakai pakaian dinas, mobil dinas dan sebagainya. Nggak elok lah pada waktu itu dan kita termasuk juga bertanya-tanya kan kemarin, tapi kita kan selalu tiap kali ada peristiwa-peristiwa itu kita sering menyebutkan bahwa kita menyisakan ruang skeptisisme gitu ya. Tidak boleh kita langsung mengambil kesimpulan sebelum kemudian kita mendapatkan verifikasi lah dari peristiwa yang terjadi. Nah sekarang ini muncul ini semacam verifikasinya ada panjangnya apa istilahnya kalau di X itu apa thread bukan atau apa itu Mbak namanya kalau Iya, thread ya. itu utas ya, Mm-mm. utas atau Utas benang ya. begitu kan Ya. panjang. Ya. Yes. Iya, jadi ini ada seorang mahasiswa dari UI, Mas Hersu. Dia menyebut dirinya seperti ini. Halo, perkenalkan saya Faiz sebagai pelapor Farid. Jangan salah ya, yang pelapor namanya Faiz, kemudian sebagai ketua BEM dari Fakultas Ilmu Administrasi yang dilaporkan tadi namanya adalah Faris. Nah, ini akunnya adalah Ais Al-Haki. Begitu, saya rasa ini akun dari mahasiswa yang bersangkutan itu. Dia mengatakan, halo perkenalkan, saya Faiz sebagai pelapor Farid, ingin menjelaskan fakta yang terungkap dalam forum mahasiswa yang hasil keputusannya adalah pemakzulan Farid Adrian selaku Ketua BEM Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia atau via UI begitu. Nah, ini threadnya yang pertama isinya seperti ini. Ini agak cepat saya membacanya ya karena panjang. Ya, mungkin nggak semua Dalam ya. forum via forum mahasiswa. Betul. Salah satu mahasiswa menceritakan bahwa ia telah bertemu dengan Dandim. Ia pun menantang Farid untuk membuka isi chat WhatsApp Farid dengan Dandim, tetapi Farid menolak dengan alasan privasi. Sekali lagi, Farid adalah ketua BEM Fakultas Ilmu Administrasi. Akhirnya mengajak bersumpah bareng Farid, tapi lagi-lagi Farid menolak. Padahal di awal klarifikasi Farid berani bersumpah. Sumpah demi Tuhan yang menciptakan alam semesta, bla bla begitu ya, ucap dia dengan percaya diri. Lalu ia bersumpah mandiri bahwa ia akan bersaksi sebenar-benarnya. Terdapat fakta menarik yang ia ucapkan. A. Farid mengawali chat dengan mengirim flyer konsolnas kepada Dandim yang diiringi chat, insya Allah hari ini akan ada konsol UI Pak. Begitu. Ini agak kaget juga saya bacanya. Jadi Farid mengirim
chat sekali lagi ya kepada Dandim UI, Komandan Kodim, maksudnya Komandan Kodim Depok begitu, yang isinya adalah Insya Allah hari ini akan ada konsol di Universitas Indonesia, Pak. Pertanyaannya simpel. Untuk apa Faris menginformasikan konsol kepada Dandim? Apa urusannya? Sangatlah wajar jika Dandim menganggap hal itu merupakan undangan. Karena jelas dalam flyer tersebut tertulis mengundang seluruh mahasiswa. Ya, kita pernah tampakkan flyernya di konten Hmm. kita beberapa waktu Hmm. lalu. Kemudian B. Dandim membalas dengan nada bercanda. Bolehkah saya ikut? Kan saya juga mahasiswa. Begitu kata Hmm. Komandan Kodim. Hmm. Menanggapi hal ini, Faris bilang boleh. Nah, artinya memang terang dan jelas bahwa Faris mengundang Dandim untuk datang. Kemudian yang C, Dandim mengatakan bahwa ia sedang memakai baju dinas. Lalu Faris membalas, ya kan kalau konsol pakai baju biasa, Pak, bukan dinas. Pakai baju biasa aja, Pak, biar membaur. Ini maksudnya apa biar membaur ya? Untuk apa Dandim datang membaur? Tanya Hmm. Faiz. Berarti anggap saja Dandim datang pakai baju sipil. Artinya kita tidak tahu hingga saat itu bahwa Faris mengundang Dandim ke daerah Konsolnas. Daerah Konsolnas itu ada di dalam eh, area kampus ya, Ya, pusat kegiatan mahasiswa Pusgiwa atau ya, ya. jiwa. Hmm. Betul. Hmm. Dan D, Dandi menegaskan sekali lagi bahwa ia tidak memiliki baju sipil. Ini sudah menegaskan dua Hmm. kali berarti. Hmm. Lalu Hmm. Faris mengatakan, ya sudah pakai baju dinas saja. Wah, Hmm. mengapa harus dipaksakan? Kenapa Faris sebegitu ingin bertemu dengan Dandim? Kata ini tulisan dari Faiz ya. Hmm. Dan akhirnya setelah itu Dandim datang dan mengirimkan foto sekali lihat. Kita tahu kalau di WhatsApp itu ada Hmm. foto yang dengan tanda itu hanya bisa sekali lihat dan kemudian Oh. hilang. Hmm. Dan kemudian mengirimkan foto itu sesudah dia datang ya, dan mengirimkan foto sekali lihat kepada Faris dan dibalas siap. Dan entah apa yang terjadi setelah itu. Saya rasa ini kan Dandim datang, sudah datang ke lokasi. Memberitahu nih gua Kemudian di sini nih, kira-kira gitu ya, kira iya, gue prosedurnya. di sini Hmm. begitu. Hmm. Dan kemudian apa yang terjadi setelah itu tidak terekam lagi. Tapi ada fotonya kan Mas Hersu. Iya, iya, iya. Rupanya itu entah itu dari bawahannya Dandim yang memfoto untuk Hmm. jaga-jaga. Ini tentu sudah sangat berpengalaman ya kalau Dandim ya. Kalau saya ini nanti menjadi masalah dan sebagainya, kami memiliki buktinya. Ataukah dari pihak Masih. Faridsnya? Ini Hmm. sampai sekarang kita belum tahu. Kemudian yang kedua, ini thread yang kedua, Faris melampirkan bukti palsu. Memang waktu itu kita tidak ada yang percaya bahwa mahasiswa itu mengundang Dandim, Mas Hmm. Hersu. Kita pun Hmm. waktu itu terheran-heran, masa Iya, sih mengundang betul. Dandim? Hmm. Begitu. Nah, Hmm. bukti dari berita yang mengatakan bahwa tidak ada undangan itulah yang dijadikan bukti di dalam forum mahasiswa yang sifatnya Oh, dalam tanda kutip mengadili tersebut. iya berita CNN itu yang dimaksud ya, yang di berita CNN. Dan waktu itu yang kita ingat itu bukan hanya diundang oleh mahasiswa, tapi diundang oleh petugas keamanan di situ. Kan ada waktu itu gitu ya yang disebutkan yang Mbak Betul. ya. Mm-mm. Iya, betul. Nah, ini dijadikan barang bukti oleh Faiz. Dan di situ memang lampiran itu screenshotnya ditulis oleh Hmm. CNN ya, sebagai Hmm. kita mengatakannya sebagai caption atau telop Hmm. atau apapun, itu seperti ini. TNI masuk kampus sekedar diskusi atau ada maksud lain? Tanda tanya. Brigjen TNI Christomey tidak ada undangan kepada Dandim. Tidak ada, ketika itu masih awal ya, saya rasa Hmm. ini masih awal Hmm. penyelidikan. Jadi Hmm. masing-masing belum tahu, baik dari Puspen TNI Hmm. maupun dari Dandim dan kemudian dari UI itu waktu itu masih simpang siur. Tapi tidak ada undangan tulisan di CNN itu dan pernyataan itu dari Kapuspen itu dijadikan bukti oleh Faris. Hmm. Nah, kemudian yang ketiga, Faris ingin membangun relasi politik dengan Dandim. Oh, rupanya itu Mas Hersu latar Hmm. belakangnya. Ya, ya. Salah satu yang menarik adalah fakta bahwa Faris memang ingin membangun hubungan baik dengan Dandim. Pada foto yang saya lampirkan di bukti pelaporan, hari itu adalah hari pertama Faris mengenal Dandim dan saling bertukar nomor telepon. Entah Oh, saat- baru Iya, kenal. Oke. Hmm. oke, iya baru kenal begitu. Dan kemudian hari itu adalah hari pertama bertukar nomor telepon dan penasaran mengapa ia mau bertukar nomor telepon, padahal hari itu adalah hari aksi tentang RUU TNI. Jadi rupanya di hari aksi anak-anak UI melakukan aksi Hmm. anti Hmm. RUU TNI dan si hari itu dia si ketua BEM via ini malah tuker-tukeran nomor telepon gitu ya, menjangun iya relasi. betul. Ini menarik ini bangun relasi ini. Ini kalau saya lihat, wah dia udah ketua BEM ini kayaknya cocok jadi politisi nih Mbak nanti Mbak. Karena kalau politisi kan harus membangun dengan berbagai kekuatan
yang lain gitu, termasuk dengan TNI. Iya, biasanya ya membangun relasi itu kalau angkatan saya dulu ya berdasarkan pengalaman saya ketika mahasiswa, ketika salah satu dari kami itu diperiksa misalnya atau diamankan atau seperti apa, sebetulnya ditangkap tapi hanya sebentar kemudian dilepas lagi ya. Dari situlah kemudian ditanya-tanya apa dan akhirnya kamu kalau ada apa-apa misalnya diberikan nomor teleponnya sehingga kita menyimpan nomor telepon polisi, Dandim apa dan sebagainya seperti itu. Tapi bukan yang kemudian tidak ada peristiwa apapun dan kemudian tukar-tukaran nomor telepon kayak gitu yang sepertinya memang sudah ada visi ke masa depan gitu ya, boleh kita Eh, menduga seperti ini eh, kan. Iya, kerennya terus begitulah ya, kerennya ya. ya Mas Hersu bisa aja kerennya ya begitu. Kemudian itu tadi sampai mana ini? Ini saya mau baca threadnya ini. Soal visi, soal Eh, membangun relasi masa depan tadi. relasi ya. Oh ya, betul. Terus kemudian intermezzo. Yang lucunya adalah bukti ini dibilang bukti palsu. Padahal Faris sendiri di Forma yang mengakui bahwa memang benar foto itu adalah awal dari perkenalan Faris dengan Dandim. Balik ke topik, saya mendengar dari salah satu kabem fakultas yang juga dekat dengan Faris, ia mengatakan Faris mengakui pada KBM tersebut bahwa niat dia untuk bertukar nomor telepon dan mengundang salah satunya adalah membangun relasi politik. Jadi Hmm. kepada yang satu dia tidak mengakui, kepada ketua BEM yang satunya dia mengakui. Jadi supaya kita paham, di UI itu ketua BEM-nya antar fakultas memiliki ketua BEM sendiri-sendiri begitu ya. Ya semua Bahkan semua kampus juga gitu Mbak sekarang. iya, Ada juga kampus. seperti itu ya. Dan kemudian dia mengatakan bahkan salah satu BPH, Badan Pengurus Harian mungkin ya BPH, di bawah Korbit Sospol BEM Via mengakui bahwa sejak awal menjabat, Faris memang aktif membangun relasi politik dan cenderung gerasak gerusuk. Oh, ini penilaian pribadi dia Penilaian ya. pribadi Dan ya. cenderung gerasak gerusuk itu penilaian pribadi. Sehingga hal tersebut terlihat cukup jelas. Pertanyaan saya, adakah pihak lain selain Dandim yang Faris bangun relasi politiknya yang di masa depan bisa berpotensi merusak independensi pergerakan mahasiswa. Begitu. Sungguh pengakuan yang menarik yang memanfaatkan jabatannya sebagai ketua BEM untuk menjalin relasi politik dengan pejabat. Meskipun mungkin belum ada hal bersifat transaksional, tapi jalannya sudah dilakukan dari sekarang. Mungkin maksudnya begitu. Bagaimana sih isi chatnya? Coba saya lihat ya Mas Hersu bagaimana ini isi chatnya. Ini ada di thread yang berikutnya, yaitu soal kongres. Mungkin ini soal kongres kita lewati saja ya. Hmm. Tapi di sini ada yang menarik nih. Mungkin saja terjawab melalui screenshot chat Faris dengan Dandim. Terbukti bahwa Faris mengajak Dandim untuk ngopi Hmm. dengan BEM se-UI. Untuk apa BEM se-UI ngopi dengan Dandim? Ini dia menjanjikan secara personal Hmm. bahwa ngopi bersama BEM se-UI. Itu yang tadi saya maksud. BEM se-UI adalah BEM semua fakultas yang ada di UI, begitu, ketuanya. Terus kemudian apa tujuannya? Sangatlah aneh rasanya karena tidak ada kepentingan yang bermakna untuk merangkul Dandim kecuali untuk mengkhianati pergerakan. Ya karena yang mereka tuntut adalah menolak RUU TNI begitu. Dan di sini chat screenshot dari chatnya adalah seperti ini. Ini dari pihak Pak ini dari pihak Farisnya ya yang berwarna putih ini. Dia mengatakan kalau mau kita ngopi sama ketua BEM se-UI malam ini. Wah, bisa bisa menjanjikan ya ngopi Hmm. dengan BEM se-UI pada malam itu. Kemudian dijawab oleh Pak Dandim, ini juga boleh, tapi saya pakai PDL, nggak sempat pulang ganti baju Dinda, katanya. Dia Hmm. pakai Dinda ya, ini biasanya bahasa organisasi seperti HMI misalnya Hmm. begitu. Terus kemudian dia mengatakan boleh aja Pak, BD tempat sama kami. Apa nih saya tidak tahu nih maksudnya BD ini. Tapi yang jelas dia memang kalau lihat dari sini dia ajak ngopi itu artinya pihak mahasiswa yang Ya. Lebih mengundangnya lebih aktif, lebih proaktif lah gitu ya. Betul. lebih Hmm. proaktif, sangat aktif ini kelihatannya Mas Ersu, Hmm. apalagi mengajak untuk ngopi bersama dengan Hmm. ketua BEM se-UI, gitu. Ada Hmm. berapa fakultas di UI Ya. begitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya ini itu tadi sudah terjawab ya. Kita Ya kan saya kira clear ya dari tujuannya situ adalah aja ya. itu saja udah clear. Yang Hmm. berikutnya adalah diunggah ini kita tidak perlu bacakan Ya, lagi, yang tapi ribut-ribut akhirnya di internal mereka ya, ya karena kan dia sekarang betul di impeach ya, mau dipecat gitu, dimakzulkan dimakzulkan. ya, mendahului Gibran ini berarti dia. Ya, dari sini clear ya Betul. Mbak Agi. Jadi Mm-mm. saya Mm-mm. kira memang penting ini pentingnya kita kalau dalam bahasa agama tabayun, tapi pentingnya juga kita
menyisakan peluang skeptisisme kalau di media ya, karena kemarin kan saya sudah ngomong saya nggak jelas ini jujur aja apa yang terjadi sesungguhnya, kenapa Komandan Kodimnya diundang oleh BEM. Rupanya benar ini faktanya, ternyata diundang oleh salah satu ketua BEM, ya ini BEM Betul. Fakultas Ilmu Administrasi. Clear, menggunakan ini aja TNI kalau mau menjelaskan ya. Kalau di TNI yang jelasin nggak akan dipercaya nanti. Iya, karena di beberapa kampus yang lain itu memang ada protes dan sejauh Yes. ini tidak ada klarifikasi bahwa mereka Iya. diundang Yes, kedatangannya. ya khusus untuk UI beda nih kasusnya ya. Oke, kita pindah ke Iya. topik yang lain ya Mbak Agi ya. Masih ada kaitannya dengan Oke. mahasiswa atau yang lain kita ngobrolin? Ini masih ada kaitannya dengan, malah nyambungnya ke Gus Nur tadi ya. Oh, Ini Gus pernyataan Nur. dari Pak Muhammad Taufik, ya, Ketua Tipu UGM. Dia nipu UGM gitu maksudnya? Iya, dari Pak Muhammad Taufik ini adalah ketua tim lawyer ya Mas Hersu, dari Tipu UGM, dan jadi ini menarik juga ya. Ini diunggah di akunnya Pak Taufik sendiri. Dan kita tahu Pak Taufik itu kan bicaranya bro, ye guys, karena dia memang suka ngonten begitu ya. Ya, Walaupun dia adalah TikToknya aktif banget TikToknya. Dan walaupun dia ini sudah senior gitu ya, dari segi usia, dari segi pengalaman dan sebagainya, itu sudah jelas beliau ini senior gitu. Tapi bahkan dalam menamakan tim lawyer yang menggugat soal ijazah palsu Pak Jokowi SMA dan kuliah dan sarjana, itu dia menggunakan nama Tim Tolak Ijazah Palsu Usaha Nggak Punya Malu atau Tipu UGM. Ini saja kan sudah menarik banget. Kalau Walaupun Pak agak Taufik, maksa ya. tapi supaya Jadi penonton keceng, tahu. menarik ya. Nah, Tipu UGM itu kan Iya, menarik dari sisi judul gitu. betul. Tapi Karena akronimnya yang agak maksa itu. tapi dengan begitu diingat oleh Iya. orang, Mas Hersu, nama yang unik seperti itu. Tapi kita dengarkan saja ya penjelasan dari Pak Taufik ya Mas Hersu ya, yang kita lihat dari akun YouTube-nya. Oke guys, hari ini aku perlu memberi penjelasan kaitannya dengan salah satu anggota tim pengacara UGM ya, Tipu UGM, ya ini saudara Zainal Mustafa, harus pakai E ya, Zainal, itu mengundurkan diri sesuai yang dimuat di Kompas televisi ya. Nah, saya ingin katakan pengunduran diri ini tidak ada kaitannya dengan tekanan kepada Tipu UGM. Tipu UGM tetap solid, nggak ada masalah apapun dan tidak terkait dengan perkara itu. Tetapi ini terkait antara perseteruan Zainal Mustafa dengan advokat perempuan namanya Asri Purwati ya, yang notabene orang ini pernah memasukkan suaminya ke tahanan juga, suaminya seorang advokat juga. Jadi, dan orang ini dikenal dekat dengan kepolisian, baik itu Mabes Polri maupun Polres Sukoharjo. Nah, kita lihat ini ya, tolong diperlihatkan ya. Jadi diperlihatkan surat tertanggal ya, tertanggal 1 Mei. 1 Mei dulu. 1 Mei mana? 1 Mei. Nah, berhenti di sini ya guys ya. Di sini dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini. Tanggalnya ini 2012, surat dari Polres Sukoharjo. Asri yang hari ini melaporkan salah satu anggota tim pengacara Tipu UGM, diduga dia ditetapkan tersangka karena melanggar pasal 378. Apa itu? Tentang penipuan. Nah, bukti-buktinya sudah lengkap nih. 1 lembar fotokopi surat kuasa, 1 lembar fotokopi kwitansi, 1 terima uang sekian. Naik lagi. Nah, naik lagi. Nah, ini sudah di situ tercatat ya. Yang menerima pemberitahuan itu adalah Joko Nurseto, pangkat NRP, ya, pangkat AIP2 NRP nomor sekian, jabatan penyidik pembantu. Oke ya guys ya, artinya 1 Mei dia sudah tersangka. Lalu berikutnya tanggal 28 Oktober dia sudah diperiksa. Tanggal 28 Oktober, ini kita lihat nih. Nah, naiknya. Nah,
Dia setelah melakukan pemeriksaan, jadi surat pemberitahuan mengatakan tanggal 10 Oktober sudah melakukan pemeriksaan tersangka Asri Purwanti SHMH. Nah, oke ya. Lalu pasti kalian bertanya, kenapa Asri ditetapkan tersangka? Karena pada saat kejadian ini dia belum advokat, ujian advokat pun boro-boro dia mencantumkan sebagai pengacara. Bukti berikutnya, tolong ditunjukkan, ya. Tolong ditunjukkan suratnya Asri pengacara. Nah, dicari dulu. Sudah di-scan belum? Mana? Nah, tunjukkan. Oke guys, ini kan bukti faktual. Dia jadi kuasa perkara gugat cerai terdaftar di Pengadilan Agama Klaten nomor 0128 21 Januari 2013. Lanjut, naik. Nah, dia menyebut di sini jelas-jelas Asri Purwanti SHMN padahal belum pengacara, advokat dan konsultan hukum. Naik lagi bro. Oke, nah ini kan advokat dan konsultan hukum. Saat itu dia belum, ya terus. Nah, jadi dari fakta-fakta ini jelas dia oleh karenanya dia ditetapkan sebagai tersangka, ya. Lanjut, ya. Lalu anehnya sudah begitu lama perkara itu tidak dinaikkan, ya, dan kami solider, ya, advokat dari berbagai organisasi mendatangi Polsek Kartosuro, mendatangi Kejaksaan tanggal 19 Februari, ya, nanti videonya akan kami sertakan, mendatangi Kejaksaan dan apa yang disampaikan Kejaksaan ini nanti kita juga akan sampaikan pengaduan ke Komjak. Pada saat itu di penjagaan dan saya mau menemui kasih pidana, kasih pidumnya maupun mau menemui kajarinya dan ada memperoleh data apa? Bahwa perkara Asri itu belum SPDP. Artinya perkara itu tidak pernah dikirim ke Kejaksaan oleh polisi selama sekian belas tahun. Nah ini kan hebat Asri, tiba-tiba justru laporan Asri, ya, yang semula di Polresta Surakarta itu ditolak melaporkan Zainal Mustafa sebagai orang yang dituduh menggunakan ijazah palsu. Jadi kasus ijazah palsunya dicoret oleh Polresta Surakarta, perkara tidak memenuhi syarat. Lalu buatlah settingan dengan Polres Sukoharjo. Kenapa? Karena dia 12 tahun aja bisa menyembunyikan tersangkanya kok, nggak diperiksa, nggak dinaikkan, bahkan kemudian diterbitkan surat penghentian penyidikan. Nah ini. Nah, oleh karenanya bagaimana mungkin, ya, orang yang dituduh memakai data palsu, dalam hal ini Zainal Mustafa dituduh menggunakan rapot yang dipalsu. Tetapi kalau dalam proses ini ada peran Asri membantu, mengantarkan atau apa, kan setidaknya dia dikenakan pasal 55 yang ancaman hukumannya sama dengan pelaku 6 tahun. Atau kalau tidak pasal 56, ya, dia membantu begitu. Jadi membantu, 155 itu membantu aktif, yang kedua 56 itu membantu secara pasif. Bagaimana mungkin, ya, perkara yang satu ditetapkan tersangka di saat dia menangani perkara lainnya, di sisi yang lain dia 12 tahun yang lalu sudah tersangka, sudah diperiksa, ditengkapi bukti, justru Kapolresnya menerbitkan surat penghentian penyidikan. Ini saya sampaikan, ya, bahwa kapan itu Kapolres mengatakan penghentian penyidikan, ya, nanti biar saya tunjukkan bahwa ini kasus yang enggak main-main ini, ya. Nah, ini 21 April menerima penetapan sebagai tersangka, kita sidangnya 24 April. Oke, ya. Nah, jadi dari fakta-fakta ini jelas Asri ini lobbynya luar biasa, ya. 12 tahun jadi tersangka, perkaranya dihentikan, tiba-tiba laporan dia yang baru tahun 2025 sekarang sudah muncul penetapan tersangka kepada Zainal Mustafa. Jadi ada 3 isu. Pertama, perkara ini tidak ada sangkut pautnya dengan
TPO langsung atau tidak langsung karena ini kejadian 2013 ya. Kemudian mereka berdua itu saya tidak mengerti punya hubungan akrab khusus apa ya. Yang pasti mereka dulu berteman sekarang saling bermusuhan. Yang ketiga ya, Asri sudah ditetapkan tersangka, tetapi perkaranya tidak justru dihentikan. Sementara Zainal Mustafa yang laporannya baru pada tahun 25, perkaranya sudah dinaikkan dan semula perkara ini ditolak. Jadi perkara ini bukan ijazah palsu tapi menggunakan data palsu, khususnya raport. Oleh karenanya yang menjadi pertanyaan ya, dan ini tegas saya jawab, kasus ini nggak ada hubungannya dengan tipu game, tapi ini kasus 13 tahun yang lalu perseteruan mereka. Ini banyak sih pengacara seperti itu di Jakarta, ada orang yang rival berantem terus, di Surabaya juga ada. Nah di Surakarta ini, jadi sekali lagi tipu GM tidak takut diancam, nggak ada urusannya. Perkara Yana Mustafa ini adalah perkara perseteruan dengan Asri Purwanti SHMH yang tahun 2013 belum advokat ngaku advokat dan sudah praktek, sudah terima honorarium, sudah bikin surat kuasa, sudah bikin papan nama, kop surat. Nah, perkaranya tidak justru dihentikan oleh Kapolres dengan alasan kurang bukti. Nah padahal kita cukup tadi, kwitansi dan sebagainya, polisi sudah punya 4 kok kurang bukti ya. Nah ini pasti by order. Sekali lagi tipu UGM tidak pernah gentar, tidak pernah takut, dan kasus Zainal Mustafa kasus 2013 bersama Asri tidak ada hubungannya dengan tim pengacara gugatan kepada Jokowi yang tergabung dalam tipu game. Jadi seperti itu penjelasannya ya. Kacau ya. Ini kita juga makin menyiarkan dunia penegakan hukum kita ya, terutama di kalangan pengacaranya kacau banget ya Mbak Agi. Karena jelas ini digunakan untuk mendiskreditkan tipu UGM ya, karena ada anggotanya yang mempersoalkan ijazah palsu Pak Jokowi, ternyata dia juga ijazahnya palsu gitu. Tapi dalam kasus ini yang Zainal ya, biasanya diingatkan oleh Mas Taufik ini Zainal pakai E ya, bukan Zainal pakai I, ya, pakai E gitu ya. Ya, jadi menarik cerita yang tadi itu ya, bagaimana mereka ini sebenarnya rekan ya, kalau dalam versi Mas Taufik si Astri tadi ya itu membantu Asri ya. Purwanti. Ya. Dia ikut membantu sebenarnya yang soal yang melakukan ijazah. Jadi bukan memasukkan ijazahnya kalau ini ya prosesnya, katanya dia sarjana pendidikan kan tadi ya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, tapi kemudian dia rupanya ingin punya gelar sarjana hukum supaya jadi pengacara gitu ya. Kemudian dia menggunakan NIM, nomor hidup mahasiswa ya, NIM itu maksudnya ya. Kemudian juga transkrip nilainya gitu, yang supaya dia mungkin kalau kuliah hukum lagi dia nggak mulai dari nol lagi gitu, udah mulai semester berapa gitu, supaya cepat-cepat, karena dia sebenarnya udah punya jadi gelar sarjana, dan Asri itu membantu dia gitu loh. Itu jadi sekarang kok tiba-tiba dia main seperti itu, dan kemudian kasus Astri sendiri yang suaminya katanya dimasukin penjara juga tadi, itu kan kacau tuh. Iya, apalagi suaminya Zainal dimasukkan. ya, apalagi Betul. Zainal cuman apa ya, ini kalau kita menggunakan penjelasan dari Mas Taufik, ini partner in crime ya Mbak, sebenarnya mereka berdua ini ya, berartinya ya. Partner in crime atau partner in special apalah at that time ya mereka, karena ini ada rahasia yang tidak diungkap oleh Pak Taufik sepertinya, karena dia sempat mengatakan tadi kan bahwa ya mereka ini ada hubungan khusus apa di masa lalu, saya tidak tahu karena mereka dulu ini berteman dan kemudian itu menjadi lawan begitu kan. Ya kita bisa menduga-duga apa yang mereka tadinya dekat dan kemudian ada sesuatu membuat mereka tidak dekat. Bayangkan seseorang yang membantu Zainal ini untuk mengambil sarjananya yang kedua begitu, dengan membawa berkas itu juga, yang artinya dia mengetahui itu juga bisa ada unsur pidananya di situ. Iya Tapi dong. kemudian mereka berpisah jalan dan seperti dijelaskan tadi, Asri Purwanti ini kemudian pada tahun 2012-2013 berproses, dia belum memiliki sertifikat menjadi pengacara, kan ada ujiannya sendiri untuk menjadi pengacara begitu, tapi dia sudah berani memasang nama, bahkan Pak Taufik mengatakan sudah memiliki bukti transfer, bukti pembayaran, sudah menerima honor dan sebagainya menjadi seorang pengacara, padahal dia belum lulus dari asosiasi atau ikatan, kan banyak sekali namanya ya. Ya, itu kan mesti lulus kan ujian pengacara dulu lah, ujian profesi. Betul. Gitu. Tapi itu tidak diproses oleh polisi begitu. Nah ini ada apa? Apalagi dikatakan ini Asri ini sebagai orang yang dekat dengan kepolisian gitu. Mulai dari Mabes Polri ya dikatanya ya, disebutnya ya. Betul.
Pak Taufik kok serba tahu aja ya. Sampai katanya juga pernah mendatangi kejaksaan dan itu dari berbagai organisasi pengacara ya untuk menggugat, untuk melaporkan Asri ini. Tapi Ya, kenapa ternyata setelah sekian tahun tidak juga dilimpahkan ke kejaksaan ya. begitu. Jadi ya memang sepertinya ada sesuatu dalam hal Oke. ini. Oke, Mbak Agi ya. Saya kira kita hari ini kita ngomongin itu saja, yang sangat Ya. menarik dan jangan lupa kita tunggu Gus Nur Action gitu ya. Makin heboh lah dunia persilatan kita. Sampai Iya ketemu. betul. Sampai ketemu lagi esok. Kami mohon pamit. Saya Rizky Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.